Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore kalau sekarang saya syutingnya. Kali aja teman-teman lihat selamat malam menjelang tidur. Tapi intinya semua salam sehat buat kita semua. Karena bangsa Indonesia hari ini terlalu banyak yang sakit. Sebenarnya nggak juga, normal-normal aja kok. Hanya saja ditakut-takutin sedemikian rupa oleh sosial media yang pelakunya kadang-kadang buzzer, netizen yang kurang paham. Apa aja disebar, padahal dalam bersosial media kita itu ada etikanya. Etikanya seperti kita bertetangga, jangan bikin gaduh gitu kan. Wah, Babe sendiri bikin gaduh, itu bukan bikin gaduh, itu amar ma'ruf nahi munkar agar dilihat oleh penguasa sehingga penguasa bisa mengambil tindakan. Kenapa? Karena corong kepada penguasa kadang-kadang terhambat, maka sosial media kadang-kadang menjadi solusinya. Namun sosial media yang baik, pegiat pegiat sosmed, kok terbalik saya ngomong, jadi grogi dengan ibu dosen. Pegiat sosmed yang baik hendaknya menciptakan suasana yang damai, tentram dalam menampilkan satu isi berita. Hari ini Cyber TV kedatangan tamu. Beliau orang Mendikbud. Dulu Mendikbud, terus Mendiknas. Sekarang apa ya? Mendikbudristek. Tambah lagi. Mendikbudristeknya udah nggak ada ya? Nggak ada. Digabung. Menteri Riset dan Teknologi. Padahal dulu andalan kita, Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Yusuf Habibie almarhum, yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mau bincang-bincang soal potret pendidikan Indonesia ke depan. Saya termasuk pemerhati sejak lama. Yang saya mau kritik adalah tentang pola pendidikan yang mengejar sistem kebut semalam atau SKS yang tidak memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk para mahasiswa berwirausaha. Tahun 98, 99, 2000, 2001 saya alhamdulillah dosen di 8 universitas. Mahasiswa saya terapkan pada waktu manajemen kewirausahaan, semua harus bikin usaha baru kalau mau lulus. Itu berupa proposal dengan lengkap, dengan RAB-nya segala macam lah, semua lengkap. Tanpa itu nggak bakal saya lulusin. Kemudian ketika saya mengajar di kampus yang lain, saya terapkan juga. Dan ketika saya mengajar soal PHP, pengantar algoritma pemrograman, mengajar komunikasi data, mengajar teknik industri dan sebagainya, yang saya terapkan itu adalah kewajiban hadir. Saya tidak berpatokan dengan hasil MITES atau UAS, yang penting wajib hadir. Kewajiban hadir itulah yang membuat mereka harus berprestasi. Dan setiap yang hadir dan bertanya dan berdebat dengan saya di kelas, itu saya pastikan lulus. Bahkan ketika ada seorang mahasiswa mendebat kata-kata saya pastikan dia dapat A. Akhirnya lama-lama bocor. Ketika kelas saya semua rame dan semua datang dan semua berdebat saya. Saya tak pernah saya katakan, lu mau A semua ya. Mereka ketawa, kenapa? Karena ternyata mereka mengamati. Yang ngotot sama saya, yang berdebat sama saya kasih A. Kenapa? Karena dia cerdas, karena dia berani. Apakah sekarang begitu? Para dosen, saya tantang demikian. Saya sudah sangat sibuk menjadi dosen terbang di berbagai universitas, nggak sempat lagi untuk menjadi dosen seperti dulu. Dan kali ini saya menampilkan seorang dosen yang punya perhatian khusus terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Siapa dia? Biarkan dia memperkenalkan dirinya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babe. Saya manggilnya Bu dosen atau Ibu atau apa ya? Nama aja ya? Nama aja? Nama saya kan Ibu Astuti. Panggilnya Ibu Astuti. Boleh buas? Boleh Buas, betul. Oh iya ya, bahaya juga kalau disingkat ya. Oke, Ibu Astuti. Nah, sengaja saya mengundang ya karena saya ingin beragam di sini. Ya, salah satunya adalah para dosen yang akan saya undang juga berikutnya para dosen yang lain. Memang apa kekhawatiran Ibu Astuti melihat pola pendidikan sekarang? Apalagi nih daring bikin kesel juga ya.
Padahal peserta daring itu ke mall loh. Iya. Padahal peserta daring itu nongkrong-nongkrong di kafe loh. Betul. Terus bagaimana ini? Bagaimana usulan Ya. Bu Astuti? Ya, terima kasih Beh. Alhamdulillah ya, saya akhirnya kesampaian ya keinginan saya ingin ketemu dengan Babe Haikal. Alhamdulillah. Mungkin dari sholat saya kali ya, Ya sudah terwujud Allah. ya melalui mahasiswa saya yang Mahasiswa. terus terang baru ketemu nih. Meskipun sudah 1 tahun ya jadi mahasiswa tapi baru ketemu. Daring terus. Ya daring terus Beh, online terus. Nah makanya saya sengaja ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi mungkin bahan kegelisahan saya ya. Karena saya kan berangkatnya dulu dari guru ya. Dari guru di SMA Negeri 2 Bogor, bahkan sebelumnya di SMA BBS punyanya Pak Rohmin Dahuri dengan kemarin itu yang almarhum. Kemudian SMA 2, kemudian saya ditarik Pak Fasli Jalal ke Mendikbud dengan adanya Direktorat Jenderal PMPTK, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Itu bagus sekali itu program tersebut. Kemudian tahun 2017 saya akhirnya beralih fungsi kembali jiwa saya untuk ditarik ke pendidikan lagi ya. Nah dari situlah saya ada kegelisahan ya. Saya terus terang saya termasuk dulu guru yang galak Beh. Sekarang juga termasuk dosen yang galak Beh. Killer juga ternyata. Killer ya. Tapi kalau untuk nilai sama dengan Babe. A semua Beh. Gak ada saya nilai D atau E. Selama dia aktif ada. Ya. Yang penting Kecuali kalau nggak ada persis kayak Babe gitu tadi ya. ya. Persis kayak Babe, yang penting ada praktik yang dia kerjakan, ada kewirausahaannya ya, bukan hanya teori-teori saja, tetapi ada sesuatu yang memang dia hasilkan gitu dari Sip. pemikirannya gitu kan. Itu mahasiswa Iya, ya. mahasiswa harus seperti Kalau itu. sekarang kan banyak kan hasil MIT sama ujian gabung berapa persen pakai kalkulator. Udah selesai. Selesai itu semuanya masukin Excel. Oh lulus tinggal pakai rumus AB kita enggak ya. Enggak. Kita lihat one by one ya. Iya. Nah itu itulah. yang bertanggung jawab. Nah itulah secara secara psikis itu ada perbedaan ya sekarang ini, apalagi secara daring seperti ini. Saya tepat ya sekarang ini kan sudah masuk Agustus ya, sudah masuk tahun ajaran baru ya. Seharusnya kemarin Mendikbud kita sudah menjanjikan akan tatap muka ya, tapi ternyata sekarang kan begini lagi. Gak boleh buat. Ya tapi kan Bosnya Mendikbud bilang PPKM. iya, tapi kan PPKM kan nanti kita pelan-pelan PPKM pelan-pelan kita mati. Iya. Bisa kalau di kampus pelan-pelan kita membodoh. Bukan hanya di kampus, sekarang semua bodoh. Maka kemarin tuh ada yang nekat ya membuka ya. Itu desakan orang tuanya. Katanya kalau anak saya nggak masuk sekolah, saya tarik, saya nggak usah sekolah. Ya memang ini satu dilematis bagi orang tua, bagi guru ya. Nggak tahu kalau untuk para pengambil kebijakan ya, itu dilematis atau memang sudah sesuatu yang sudah disiapkan, sudah disetting ya. Tetapi tentunya bagi kami yang di bawah praktisi-praktisi ini, entah sebagai orang tua ataupun sebagai guru, itu akan menjadi suatu dilematis. Padahal kalau kita bisa menyikapinya, saya tahu virus itu ada virus itu ada. Ya. Tapi tidak seheboh seperti ini gitu. Nggak perlu diheboh-hebohin. Di Singapura gitu hanya dianggap sebagai flu biasa loh. Anggap misalnya Singapura kecil ya, karena kita yang menghebohkannya gitu Ya. kan. Kita terdiri dari Singapura kecil loh. Iya kan Melayu juga kan. iya, Melayu Di juga. Batam semuanya anggap itu flu. Di Sumatera anggap itu flu. Ya. Tapi kita kalau mau begini bahaya juga nih. Disangkanya kita ini provokator untuk ini gitu ya. Provokator untuk kebaikan kan boleh. Top. Ini kan provokator untuk positif ya. Setuju. Sekarang ini orang sekarang tidak butuh lagi obat ya. Iya. Sekarang sedang mengalami sakit. Iya. Stressing ini semua. Punya jurnal Bu Astuti. Saya punya jurnal dari berbagai macam negara yang menyatakan bahwa tidak melulu harus vaksin. Iya. Tidak. Ada vitamin, ada pokoknya apapun yang buat imun itu naik, maka itu akan terjadi antibody. Padahal kalau kita melulu kepada vaksin ini cocok sama hanya corona tipe A atau tipe alpha. Vaksin ini hanya cocok pada corona tipe beta. Vaksin ini hanya cocok delta. Kalau ntar keluar lagi Mutasi corona, yang lain, yang lain jenis nggak bisa virusnya, ngadepinnya ya vaksinnya. akhirnya vaksinnya mau apa lagi?
tubuh kita mau kita masukin vaksin Iya. semua. Iya, betul. Jadi yang paling penting harusnya menjaga imun. Imun, benar. Ini termasuk imun kelihatannya. Waduh. Saya promosi tetapi memang ini toga ya. Toga ini kan tanaman obat keluarga yang memang sudah kita kenal. Oh, toga tanaman obat keluarga, toga. Yang memang sudah kita kenal dari dulu, dari zaman dulu nenek-nenek moyang kita sebelum ada virus ini, sebelum ada obat-obat ini. Ya seperti ini memang. Dan daya tahan kuat-kuat aja. Daya tahannya kuat, apalagi murah, barang-barangnya gampang dijangkau, bahan alami semuanya, tidak Ini ada sumber segala vitamin C, jambu. jambu vitamin C, Ini lemon. sumber vitamin C juga. C juga. Karena memang ada riset yang telah mendunia dan jurnal-jurnal kesehatan dengan konsumsi vitamin C yang banyak, vitamin D juga, vitamin B juga, itu menyembuhkan total langsung. Ini udah ini apa namanya? Jahe. Kemudian ada Ginger, kayu ya. ada kayu secang ya. Kayu secang. yang bikin merah, kemudian ada cengkehnya, ada palanya, Jahe, semua. kunyit, temulawak. Ini imun semua nih. Imun semua. Imun booster lagi. Gulanya juga gula aren nih. Saya mesti cobain lah. Terus terang nih Be, kalau boleh nih ya saya ngomong nih ya. Saya juga harus lihat yang positifnya dong ya. Bahwa ini jujur ya, saya pernah melihat Cobain lah. ramuan ini itu tahun 2018 oleh Pak Jokowi ya, presiden itu motong-motong jahenya sendiri ya. Jahe dipotong di Tahun kapan itu? 2018 saya nonton di TV One. Jahenya dipotong oleh beliau sendiri, kemudian temulawaknya dipotong sendiri, kemudian kunyitnya dia katanya pada waktu itu sudah 18 tahun Pak Jokowi itu minum. Buktinya kan kita lihat beliau segar terus. Nah, dari itulah saya minum seperti Jadi ide ini dari Presiden Jokowi ya. diminum oleh keluarga Pak Anies Baswedan. Kemarin saya kirimkan ke Bu Anies. Ferry ya, Bu Ferry ya. Beliau senang sekali. Jadi ya. ini minuman ini para pejabat. Presiden minum, gubernur Iya, minum. ya makanya ini minumannya merakyat karena murah gitu kan dibanding kita beli vitamin. Kenapa presiden kita nggak promosikan ini aja ya? Kenapa itu? Saya mempromosikan nih sekarang ya, mempromosikan Jokowi jadinya nih ya. Semoga nih kalau kelihatan staf Presiden. ahlinya gitu ya, Ini. bahkan presiden. Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa ini memang ada dan ada di YouTube-nya bagaimana presiden kita meracik toga ini Top. kemudian menjadi tiap hari dia minum. Kayaknya ini iklan kita nih. Iklannya apa? Judulnya itu ya. Kembalilah ke minum racikan Jokowi. untuk melawan Covid. Iya, ini untuk salah satunya untuk imun ya tentunya. Jadi imun ini racikan Presiden Jokowi. Betul, saya 100% Berarti betul. judulnya ini gimana nih? Racikan Jokowi meningkatkan imun. Kaitannya dengan pendidikan apa ya, Be? Nggak ada. Mungkin dipotong-potong kali ya. Iya. Tapi ini keren banget, ini enak banget, enak. Bismillah. Ya ini kalau ini saya jahenya juga jahe pilihan ya. Kalau di situ waktu itu Pak Jokowi nggak menunjukkan jahe apa, tapi kalau saya buat jahe merah. Kalau jahe merah emang bagus ya untuk kesehatan. Kemudian juga jahe emprit ya itu juga paling pedas itu. Pedas ya kan, Be? Pedas. Sedap Pedas banget, tapi- sedap banget. Ya tentunya bukan hanya ikhtiar kita kan bukan hanya ini ya. Tentunya terus terang ya kalau orang muslim tuh janganlah kita meninggalkan yang namanya zikir dengan sholat tahajud. Saya yakin banget itu tuh Yakin zikir banget. kita itu tuh kan akhirnya kan mulut kita tuh akan terus berzikir sehingga virus tidak akan mungkin berani masuk kan ya kalau udah ada zikir kan. Bener nggak, Be? Betul sekali. Jadi ya ikhtiar itu ikhtiar batin dan ikhtiar fisik, itu ikhtiar fisik. Ulama-ulama ngajarin untuk menghindarkan semua jenis gangguan, baik gangguan petir, hujan, bahkan ular, kalajengking, bahkan yang tidak kelihatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu bacaan yang bagus banget pagi dan sore untuk menghindarkan semua gangguan-gangguan seperti itu. Nah itu yang sekarang itu tuh masyarakat kita tuh, mohon maaf gitu ya, hanya sibuknya tuh dengan berbondong-bondong vaksin ya. Iya. Lupa dengan bahwa yang Betul. menciptakan itu adalah virus Allah, yang menciptakan wabahnya Allah. Tapi dia lupa nggak minta sama Allah supaya kita minta dilindungi gitu. Dengan Ini- cara pelindungnya itu apa? Zikir, ayo deh, Kembali tobat ya. nasional deh. Tobat nasional. Istighosah nasional, tapi Istighosah harus dari nasional. pemimpin dong, jangan dari yang ece-ece. Kalau dari pemimpin kan lain, Be. Kalau yang pemimpin itu yang Mudah-mudahan didengar juga ya. ini
Udah live ya? Enggak, ini untuk himbauan supaya memang supaya kita tidak terus-menerus terpuruk ya. Secara umum bisa kita kaitkan bahwa pendidikan kita, apalagi dengan hilangnya narasi-narasi agama, ya itu semakin memprihatinkan. Ya, kalau dulu nggak begitu sih. Dulu kita dididik sejak SD kelas 1 itu kuat banget tuh. Akhlaknya, agamanya kuat banget. Bahkan di kampusnya kuat banget. Sekarang kalau umpamanya pendidikan itu narasi agama tuh menjadi dihilangkan, kita mau menuju apa? Menuju ateis. Nah itu dia dua yang masalah ini adalah pendidikan dan Islam loh. Saya langsung aja terus terang Islam ini ya. Karena ini fakta bahwa negara kita paling besar lah negara Islamnya. Iya, 87%. Kita nggak usah munafik bahwa memang kita harus bicara tentang Islam ya, harus ya. Dan ini bahwa pilar yang paling mudah untuk menghancurkan satu bangsa kan melalui pendidikan deh, dan melalui agama deh. Saya ada rekaman saya yang sedang lagi di rekaman mungkin 5-6 tahun yang lalu saya berkata dalam sebuah riset saya, ada 2 hal yang akan menghancurkan satu bangsa cepat sekali. Nomor 1, putuskan mata rantai dengan sejarah. Putuskan mata rantai. Jadi lupakan yang dulu-dulu, semua maju ke depan, beri dia kebebasan. Dan salah satunya adalah pendidikan itu, hancurkan melalui pendidikan. Dan kita lihat pendidikan kita dihancurkan oleh tokoh-tokoh jahat Belanda zaman itu, Snokkerkronje misalnya, yang sangat berpengaruh dengan sejarah. Itu sangat membuat anak-anak kita dengan pola pikir liberalisme seperti sekarang. Kalau Ibu dosen Bu Astuti berkata tadi, kita langsung menuju kepada kata-kata Islam, pemirsa ini nggak bisa disalahkan. Mengapa? Karena konsep keadilan itu bukan sama rata, bukan sama rasa. Keadilan itu sesuai dengan proporsional. Mari kita ambil contoh. Kita punya anak 3. 1 kuliah, 1 SMP, 1 TK. Berapa uang jajannya? Biar adil dong, masing-masing 100.000. Yang kuliah 100.000, dia akan kurang. Karena Gojeknya dia sama Gokarnya dia kalau hujan, sama fotokopinya dia, sama iuran ini itu, dia akan kurang. Yang SMP dia berlebihan gitu loh, 100.000 dia bisa dipalakin sama teman-temannya gitu. Yang TK 100.000 diculik bisa. Nah berarti konsep keadilan itu harus bukan sama rata, tapi sesuai proporsional. Dari 300.000 rupiah, 200.000 untuk si mahasiswa dong, dan 50.000 untuk SMP, 250 deh ya. Dan mungkin TK tidak perlu dikasih jajan kecuali mengajarkan dia sedekah 2.000 untuk Pak OB yang ada di sana, Pak ojek yang ada di sana, menemukan, kita ajarkan. Mungkin seperti itu kan. Begitu juga pendapat Ibu Astuti tadi dengan 83 apa 87 apa 83,7, kurang saya nggak hafal angkanya, intinya 83,7 atau 87,3 umat Islam di Indonesia ya perlu mendapat perhatian yang 87,3% juga perhatiannya, bukan perhatian yang sama rata. Kan nggak aneh juga kalau umpamanya orang berkata mesti sama rata, kan nggak mungkin. Berarti dari 100 bangunan ya 80 bangunan itu ibaratnya masjid lah misalnya, begitu kan. Nah itu artinya apa? Artinya itu yang namanya adil, proporsional. Begitu juga soal anggaran, gitu kan ya. Nah teman-teman sekalian, ini semakin menarik karena udah masuk menukik tentang konsep pendidikan yang akan diusulkan atau dikeluhkan. Kita nggak perlu kasih solusi kok, asal kritik aja itu udah bagus. Dari Ibu Astuti, dosen yang sangat peduli dengan konsep pendidikan. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminatin sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya, dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah,
Setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semua nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang deket-deket, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Duh, udah action lagi pemirsa. Saya baru mau cobain lagi. Nanti Babe disangkanya langsung ini kan ini sudah tidak jadi. Top. Nggak, ini benar-benar bukan soal promo atau apa. Tidak jadi apa? Enak banget. Kadrun lagi nanti katanya. Ini enak banget ini bener. Ya. Kok kita masih jadi promosiin minuman buatan Jawa sih? Saya betul kemarin pagi ya 3 kilo jahe itu saya kupas sendiri, Be. Kupas sendiri? Kupas sendiri, pembantu nggak mau, Bu. Saya ini ya udah saya sendiri yang kerjain. Nggak pakai mesin aja? Saya rendam dulu terus kepek, terus kalau yang untuk uwu kan dibakar dulu. Maksudnya saya bakar. Oh, itu dibakar? Yang uwu ya, yang uwu itu dibakar. Oh, dulu. ini ya? Uwu dibakar dulu. Tapi ini enak banget. Enak banget. Enak karena buatnya dengan Hati. Tujuannya Baik, untuk berikan ini. dong. Kita masuk lagi nih. Berikan dong usulan kepada kita dan ini dilihat oleh banyak sekali pemirsa. Seperti apa sih seharusnya ke depan? Pendidikan kita seperti apa mestinya? Kalau kurangnya udah terlalu banyak udah diceritain dah. Nah sekarang oke, kita ke depan sebenarnya mesti kayak bagaimana? Tolong Ibu Astuti meringkasnya dengan kalimat. Mungkin kita tidak harus yang ke depan dulu ya. Kita menghadapi yang sekarang ini dulu nih, pandemi ini ya. Ini kan pendidikan tidak bisa berhenti. Dia tetap terus berjalan. Sementara pandemi juga terus ada. Kalau kita loncat ke depan, sementara yang ini masih seperti ini, kita akan kehilangan satu generasi nantinya. Oh, Ya, pasti itu, ya. Karena terus terang deh, saya memang jadi dosen itu baru ya. Saya dulu belum pernah jadi dosen. Sejak dulu langsung pindah ke Kemdikbud, langsung urusan kebijakan ya. Nah, ketika saya dosen itu, saya sangat mohon maaf karena saya itu ngajar di PIAUD ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan saya juga wakil dekan di Fakultas Agama Islam ya. di Universitas Singa Berbangsa. Unsika. Tapi nggak tahu Allah yang membawa saya ke Fakultas Agama Islam, padahal saya tidak pernah ada latar belakang pesantren ya. Dan dipercaya jadi wakil dekan lagi kan di situ. Artinya Fakultas Agama Islam ini kan basicnya kan Islam gitu ya. Padahal saya Islamnya juga mungkin nggak seperti yang sudah pernah pengalaman di pesantren. Gitu. Waktu itu saya sudah katakan bahwa anak usia dini itu jauhkan dari yang namanya gadget ya. Apapun itu yang namanya anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun itu tidak boleh diberikan gadget karena tidak ada manfaatnya sekecil pun, tidak ada. Sama sekali nggak boleh. Sama sekali itu tidak boleh mestinya. Itu saya selalu mengajarkan dan memberikan edukasi kepada para kepala sekolah, pada yang guru-guru TK gitu seperti itu ya. Nggak ada manfaatnya. Dan ternyata kan penemu itu anaknya pun nggak diberikan gadgetnya kan setelah usia SMP kan ternyata ya yang menemukannya itu kan. Saya membaca Steve Jobs yang menemukan Apple itu melarang semua anaknya menggunakan pertemuannya dia melarang anaknya kan ya. Berarti kan kita kok dibiarkan. Nah itu kan bagi anak usia dini usianya itu kan tumbuh kembangnya itu kan
anak itu kan hanya dua ya, lihat pertumbuhannya dari fokus kepada kesehatannya ya. Tapi kalau perkembangannya itu ada aspek sosial emosionalnya, bahasanya, psikomotoriknya, kognitifnya, moral agamanya dan seni budayanya itu harus dikawal ya. Bila mana 6 aspek ini teracuni dengan HP ya, itu pasti akan merusak sistem saraf dan lain sebagainya. Nah, sekarang di saat pandemi tahun 2020 kemarin dimulai, semua anak PAUD itu HP. Walaupun 4 tahun 5 tahun. Ya iya, karena apa? Sudah ada pergeseran, perpindahan fungsi guru yang tadinya di sekolah menjadi di rumah oleh orang tua, pada orang tua sendiri tidak punya pembekalan untuk mendidik ya. Artinya dia punya mendidik ya, tetapi dia tidak mungkin konsep tentang pedagogik mengajarnya kan tidak sekuat oleh guru. Jelas. Maka itu ada viral seorang ibu yang lagi ngajarin anaknya masih di bawah usia dini itu. Pantesan ini. Mungkin ini gara-garanya. Saya setuju banget. Ibu-ibu kita di rumah tidak punya pendidikan yang cukup dan memadai untuk ngajari anaknya. Maka itu seorang anak yang tidak hafal Pancasila, dia di viral di sosial media, dia mengajarin dengan sapu. Iya. Ya. Kalau nggak salah di luar Jawa itu ya. Pancasila gitu, Pancasila, hampir ketakutan gitu ya, kan. Betul. Ketuhanan yang mana esa, yang maha gitu ya. Sampai emosi emaknya. Sampai emosi gitu kan. Sampai disuruh ambil sapu kakaknya gitu kan. Itu kan bikin anak jadi takut, jadi ntar sampai usia berlanjut begitu mendengar Pancasila dia takut. Karena Pancasila dipukulin gitu loh. Walaupun tujuannya baik untuk menghafal Pancasila, tapi dengan cara-cara sapu begitu, ini yang dimaksud barangkali ya. Iya, artinya kan ya betul, pendidikan utama dan pertama itu adalah orang tua. Itu pasti itu. Itu konsepnya Pak Anies Baswedan ya. Ketika jadi menteri dia menggulirkan namanya Direktorat Pendidikan Keluarga, yang kebetulan saya di situ pernah. Ya. Saya pertama kali ada pendidikan keluarga itu saya di sana. Awalnya kan Pak Anies tuh pernah menjadi staf di Dikbud ya. Saya dari 2006 sampai 2017 ya di Kemdikbud ya. Selama 11 tahun. Tapi saya sempat tugas belajar dulu kemana? Di Filipina. Di Filipina. Ngambil S2 S3 langsung straight program gitu ya. S2 S3 di Filipina. Kita belum bicara soal pendidikan soalnya. Kalau oke. Berarti beliau seorang doktor dan mengabdi di Unsika Universitas Singapura Berbangsa sampai nanti mendapatkan gelar profesor mudah-mudahan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada target berapa tahun lagi? Kalau misalnya saya, penting kan jurnal ya. Jurnalnya ini targetnya kan jurnal ya. Kalau misalnya saya bisa kejar, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi lah insya Allah. Harus ya. Profesor Dr. Astuti. Waduh, mantap. Ya, karena jadi staf menteri dan jadi menteri pendidikan era berikutnya ini. Enggak lah, justru yang dipakai itu bukan menterinya, itu bukan yang ya Pak Anies kan pinter ya, tapi kan darinya dia juga dicopot ya, mungkin yang dibutuhkan bukan yang pinternya ya sekarang ini ya. Yang jago menjilat kali ya. Yang jago menjilat, yang bisa nih mau nggak kamu ngancurin ini, mau nggak kamu ngancurin ini, kan ada setting. Itu yang kepake jangan-jangan ya. Itu yang kepake jangan-jangan. Nah itulah artinya karena konsep yang pertama itu adalah pendidik yang pertama dan utama itu memang orang tua, pasti itu ya. Pasti. Pendidik. Bukan pengajar ya. Ketika mendidik itu kan ada nilai-nilai kan. Orang tua mengajarkan anak disiplin itu awalnya kan di rumah. Nah, ketika dia sudah pindah usia 4-5 tahun, akhirnya dia berpindah kepada sekolah. Disitulah sudah ada peran guru ya. Ada peran guru selain pendidik juga sebagai pengajar. Nah, peran orang tua ini tetap hanya sebagai pendidik ya, tidak bisa sebagai pengajar juga ya, karena memang konsep tentang pedagogiknya itu orang tua kan tidak dibekali gitu kan. Sempat viral di seorang ibu naik mobil menjerit setengah mati, teriak setengah mati sambil bercucuran air mata. Dia ingin atau lampiaskan kemana? Kenapa? Betapa susahnya jadi ibu karena dia harus mencontohkan yang baik. Dia perhatikan anaknya, ketika ibunya berlaku buruk sedikit aja anaknya ngikut. Nah, saya simpan video itu
Dan saya ulangi lagi. Sebenarnya dia orang yang sangat baik. Artinya dia nggak mau anaknya rusak, sehingga dia bilang kan, I change. Sampai masuk rumah tuh, I change everything. I change my word. I change my clothes. I change everything. I change to be an angel. Man, before I'm a devil, dibilang gitu. Jadi di pergaulan dia menganggap dirinya wah hura-hura. Tapi begitu sampai rumah, I change everything. It's very hard for me. Sampai teriak-teriakan kayak begitu. Begitu seorang pendidik ya, dia harus merubah ketika berhadapan dengan anaknya untuk lead by example. Itu yang Ibu Astuti maksud. Iya. Jadi artinya ya kembali lagi tadi kalau kita tanya bagaimana ke depan ya, saya bilang jangan ke depan dulu ya. Sekarang ini loh yang sedang berjalan ini loh. Ya. Mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim melihat video ini agar daring itu kelamaan. Bisa dong usulin kepada presiden atau fight berjuang di DPR supaya apa? Supaya daring itu harus ada, oke, tetapi tatap muka tuh langsung kudu. Jadi blended lah. Iya, Blended learning lah gitu. blended learning betul Blended sekali. learning, jadi, Dia Pak Nadiem, mereka yang di rumah doang itu dia ke mall juga loh. Mereka yang daring itu nongkrong di kafe juga loh, gitu loh. Dan anak saya di rumah juga kena daring dan dia kerja kelompok, satu kamar, rame-rame, 6 orang, 7 orang. Lah bagaimana sih? Iya. Coba ada guru nih, guru PAUD ya. Dia harus sekarang tuh karena dia ada kewajiban ke sekolah tapi gak ada muridnya, dia datang ke rumah muridnya dikumpulin. Apa bedanya coba? Bedanya apa? Sekolah kosong, pada sekolah gede kan tempatnya. Saya juga nggak habis pikir ini tuh yang ditakutin apa sih sebenarnya? Katanya tidak boleh kerumunan. Itu kan hanya memindahkan kerumunan dari sekolah ke lokasi satu tempat. Dan nggak ada yang mati kan? Gak ada buktinya kan? Makanya sudah sekarang ini buka. Masjid buka. Masjid juga buka. Buka semua. Masjid hanya 5 menit kita sholat. Kenapa harus ditutup? Kalau mau ditutup itu pengurusnya supaya menertibkan jamaahnya. Ini nggak boleh semua. Zuhur 1 soft, asar 1 soft, tetap nggak boleh juga. Makanya tadi Terus antrian vaksin? Nah itu mepet semuanya. Nempel. Di kereta, saya kalau naik kereta emang virus bisa kenal? Itu di kereta nggak akan kena. Virus di Indonesia kenal. Oh gitu ya. Di mall dia nggak masuk, Gitu jadi ya? bebas. Oh gitu ya. Di masjid dia masuk, jadi Hebat terikat. ya virusnya ya? Virus itu begitu di Indonesia. Pintar ya virusnya ya. Kalau virus ciptaan Allah nggak begitu, Pak. Nggak begitu ya. Itu ciptaan manusia dong. Virus berarti. ciptaan manusia. Teman-teman sekalian, obrolan santai ini syarat dengan makna. Kebijakan pemirsa lah untuk memilih dan menyaring. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tentunya kita harus masuk kepada statement closing ya dari Ibu Astuti yang luar biasa, doktor ya di bidang pendidikan ya, Manajemen pendidikan, staf Dignas dan sekarang menjadi dosen di Unsika, Universitas Singapura Bangsa. Universitas Singapura Bangsa adalah universitas negeri Republik Indonesia. Kita tunggu statement ya penutup dari Ibu Astuti. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminati sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semua nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim.
Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Terima kasih teman-teman sekalian. Di depan Anda saya habisi semua ini karena nikmat banget. Tapi nggak nyobain yang wedang uwuhnya. Campur ya? Boleh? Boleh kan minuman. Minuman, tapi ini tanggung enak banget soalnya. Wedang uwuh kelihatannya ada yang mau di sini. Wanita-wanita itu kepengen tuh kelihatan. Nanti saya kirim lagi. Ferry juga sampai ngetek ke video ke ininya IG-nya kebetulan punya anak saya. Kalau saya kan hanya bagian masak ya. IG Top banget, top-topnya. Baik. Ibu Dr. Astuti, dosen Universitas Singapura Bangsa. Kita semua menunggu closing statement yang penting untuk dokter, silakan. ya. Karena sekarang ini sudah masuk tahun ajaran baru ya, saya mohon deh kepada kementerian ya, juga kepada para pemangku pejabat ya yang mempunyai kepentingan ya, tolong perhatikan para guru, para kepala sekolah, para orang tua, para murid, mulai dari PAUD sampai dengan mungkin mahasiswa ya, kegelisahan dari mereka ini semua ya. Kita sudah lelah, udah capek, bahkan sudah masuk ke dalam taraf stres ya, taraf stres ini, sehingga tingkatkan imun lagi kepada mereka ini dengan kita membuka sekolah, tetapi ya itu tadi, kita terapkan 5M itu, bukan hanya 3M tapi 5M. Apa itu? Ya, 5M. Ya kalau memang sekolahnya disiapkan, kalau memang harus 50%, yang tadinya 40 cukup 20 orang ya, dengan jaga jarak, atau kita blended learning. Senin siapa, ya, Selasa ya. siapa, Rabu siapa. Seperti itu kita bagi. Yang penting anak itu berkunjung ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, itu ada aspek sosial emosionalnya, ada aspek bahasanya. Jangan kalau setelah ini, penelitian saya kemarin, ini bukan closing statement dulu ya. Penelitian saya kemarin itu di 486 guru TK di Kerawang ya, itu saya hanya menyoroti pada 2 aspek, yaitu aspek bahasa dan aspek sosial emosional anak. Itu kasihan banget deh, anak-anak kita yang PAUD itu ya mengalami, sampai 90% mereka mengalami kesulitan untuk komunikasi. Ya karena kan di rumah berbeda dengan di sekolah, tidak ada teman sebayanya untuk diajak bicara. Itu berapa orang tadi? Pemirsa, ini harus menjadi highlight. Dr. Astuti, dosen Universitas Singapura Bangsa, telah melakukan riset kepada 486 guru PAUD dan orang tua dan di orang Kerawang, tuanya di Kerawang ini tahun lalu. Untuk bisa jadi jurnal juga dong ini. Udah jadi jurnal ya. Boleh kita dapat jurnalnya ya. Nanti dulu Be. Nah, ini penting. Ternyata hasilnya sangat mengejutkan. 90 dari anak-anak itu mengalami kesulitan atau penurunan dalam sisi budayanya. Kira-kira penyebab daring Deh. Ya sekarang kan anak yang tadinya dia bermain bebas, berkomunikasi bebas dengan anaknya di teman sebaya di sekolah, di rumah dengan siapa dia? Pak Nadiem tolong. Dengan HP dia kan. Apa yang bisa dikomunikasikan? Terjadi kerusakan di dalam komunikasi dia bahas. Pak Nadiem sekali lagi tolong. Please. Sosial emosionalnya juga. Jadi kita terapkan tetap 5M ya. Ajak anak-anak ke sekolah ya. Jangan ada khawatir nanti ketukar, nanti Masker. nanti kalau anak-anak tukeran masker, ya usah terlalu banyak khawatir ya.
Yang penting sekolah menyiapkan Aneh itu. fasilitasnya ya. Ketukeran masker aneh itu Iya, ngomongnya. makanya Ntar aneh. ketelen batu loh. Kalau takut begitu tuh gimana? Semua takut, semua Ntar takut. ketelen batu akhirnya. Iya, akhirnya kan begitu. Jadi gitu. Tinggal pemerintah sekarang dan anggarannya itu siapkan sekolah-sekolah itu. Kalau memang harus ada diperbanyak wastafel, perbanyak wastafel untuk cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer atau segala macamnya, sabun dan lain sebagainya. Kemudian di sekolahnya itu juga kalau memang harus jaga jarak berapa jarak satu dan kedua itu bisa 1 meter. Tinggal itu kosongin disiapkan. satu. Iya, anggaran itu Iya. masukkan ke sana. Nomor ganjil gak masuk hari Senin, Rabu, Betul, Jumat. betul. Nomor genap masuk Selasa, Rabu, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Iya, dan jamnya juga jangan full juga kan Jamnya bisa. jangan Yang full. penting ya, Ide dan kreativitas Nah. Pak Menteri yang dibutuhkan. aspek sosial emosionalnya ada. Kena. Itu bahaya itu kalau Komunikasi sampai kena. aspek bahasanya juga masih terjaga ya. Diterapkan 5M, 5M orang kita tua tetap. nyumbang 1 galon dengan ada kerannya, ada 10 galon air, silakan cuci tangan, bisa diatur. Jangan semuanya ke ekonomi. Betul ekonomi emang penting ya. Saya kesehatan ekonomi penting ya. Tapi jangan lupa kalau kita fokus hanya ekonomi dan kesehatan ya, pendidikan kalau dibiarkan ini satu generasi hilang ini. Pak Nadiem sekali lagi, ini usulan, mudah-mudahan anggarannya itu. Bapak bisa menyentuh sampai kepada apa yang Ibu dosen kita sampaikan ini. Saya sampai kesulitan berkata-kata karena di kepala saya merasakan seperti itu dulunya sebagai seorang dosen dan pengajar. Kalau pengajar, oh ya Bu, saya juga punya yayasan yang mendidik anak-anak. Maaf banget, tidak ada hari libur di tempat saya dan semuanya tetap masuk, nggak pakai daring-daringan. Ya. Dan ternyata sampai saat ini tak satu pun yang kena COVID. Iya. Alhamdulillah. Nggak satu pun yang sakit dan nggak ada juga yang meninggal dunia. Saya punya fakta dan datanya semua lengkap. Tidak satu pun. Berapa jumlahnya? 120 sampai 160 anak setiap hari. Tetap saya buka. Walaupun dilarang gitu, tetap saya buka. Itu melanggar ya. Maafin kalau melanggar, udah terlanjur dan ternyata nggak ada yang sakit. Terima kasih. Cyber TV selalu menyajikan hal yang baru. Ada lagi yang dokter menyampaikan? Cukup sudah. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang dokter lakukan bisa menjadi contoh buat semuanya. PPKM, ya, mari kita sikapi dengan bijak. Terima kasih untuk Cyber TV. Saya Haikal Hasan, Dr. Astuti. Assalamualaikum. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.